Halo, selamat siang Mbak. Iya, selamat siang Mbak. Oke, saya di sini sebagai pendampingnya Mbaknya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Fasahara, bisa dipanggil Tia. Siapa namanya Mbaknya? Oh ya, nama saya namanya Sandi Cantika Asana. Bisa dipanggil Tika Mbak. Tika. Iya. Nama yang bagus. Iya, makasih. Mbaknya juga bagus sama. Di sini Mbaknya kos atau asal? Saya ngekos Mbak. Iya. Iya. Oke, baik. Apakah ada yang mau diceritakan kepada saya? Iya, saya tuh setiap mau presentasi tuh selalu gugup gitu loh Mbak. Kayak apa ya, kayak gimana ya, tapi tuh saya tuh ada persiapan, tapi terus pas waktu presentasi tuh malah jadi ngeblank gitu loh Mbak. Jadi kayak hilang semua gitu Mbak. Malah jadi buyar gitu, kayak nggak bisa fokus, terus udah takut duluan gitu gitu. Ya gitu Mbak. Nah, apalagi kalau saya belum sarapan gitu, pernah saya presentasi belum sarapan tuh kayak sampai tadi saya tuh kayak gemeter kayak lemas kayak mau gitu loh ya. Gitu ya. Itu dari kapan Mbak? Kayaknya itu kalau saya sih itu dari kuliah, kalau SMA itu nggak saya gitu. Oh, berarti mulai dari Iya. SMA itu masih sedang. Iya. Di kuliah itu Malah lebih parah gitu kayak. Oh, malah lebih parah. Iya, kayak mungkin semakin kayak apa ya, semakin deg itu kayak tambah kayak gimana ya, aduh kayak jadi lebih gimana gitu, kayak lebih parah gitu loh, kayak lebih buruk malah justru dibanding pas SMA itu. Nah, apakah Mbak Tika ini sudah ada kayak usaha nih supaya bisa menghilangkan rasa itu, rasa gugup gitu ketika presentasi? Saya ya sudah berusaha supaya kayak saya tuh kayak tarik nafas kayak misalnya gitu kan, biar kayak apa enggak gugup gitu, kayak saya tuh kayak pokoknya saya bisa pokoknya gitu. Tapi tuh kayak kok tetep aja kayak aduh, kayak jadi orang-orang kayak gugup gitu loh. Apalagi kalau audiens itu dalam audiens yang banyak gitu, kayak apalagi dalam satu kelas yang banyak gitu kayak iya gimana ya gitu. Apakah Mbak Tika ini juga itu ya belum pernah nih latihan untuk public speaking? Saya pernah coba beberapa kali kayak berbicara sendiri kayak depan cermin, depan saya kayak pelajari, terus juga saya coba untuk menguasai materinya juga, tapi kayak kurang, saya tuh kayak kurang gitu, kayak pas waktu presentasi kayak gitu ya mas, pas itu nggak sesuai apa yang saya inginkan gitu Mbak. Jadi Mbak Tika ini tuh merasa kayak kurang percaya diri gitu Iya. ketika melakukan presentasi. Iya. Itu dari SMA dan kuliah itu semakin lebih parah. Iya. Terus apakah Mbak Tika ini juga gugup presentasi itu karena takut perspektif orang lain gitu? Mungkin dia juga suka kayak apa ya, kayak ya enak deh gimana ya kok mana kayak gitu kayak makanya nih kalau orang presentasi kan nggak semua ada, nggak semuanya cuma orang memperhatikan gitu kan, jadi kayak ya biasa gitu aja gitu. Kayak saya tetap gimana ya gitu. Baik, jadi Mbak Tika ini tuh gugup presentasi itu karena yang pertama itu takut nih akan perspektif orang lain, terus yang kedua itu jumlah audiens yang besar gitu ya, jadi Iya. menyebabkan Mbak Tika ini jadi begitu. Mungkin ya. Baik, perlu diingat ya Mbak, ketika melakukan presentasi itu anggap saja semuanya itu kayak nggak ada orang, jadi ya walaupun sulit itu memang memerlukan latihan ya. Dan ketika ada tips nih dari saya, kalau ketika presentasi itu tataplah ini apa dahinya, jangan menatap mata audiens. Nah itu bisa mengurangi sedikit kegugupan ketika presentasi. Nah memang sih saya juga merasakan apa yang Mbak Tika rasakan, karena dulu saya juga pernah mengalami, dan itu mungkin sangat berat ketika kita di perkuliahan ya Mbak. Dan saya merasakan hal tersebut. Ketika takut dengan perspektif orang lain itu Mbak Tika tuh bisa berpikiran kalau Mbak Tika itu nggak perlu sempurna nih untuk dihargai, atau ketika presentasi yang penting Mbak Tika sudah melakukan yang terbaik. Jadi begitu Mbak. Dan di sini juga bisa memahami perasaannya Mbak Tika, dan semua orang itu pasti ada fasenya di mana dia tuh merasa tidak percaya diri, dan itu sebenarnya bisa dilatih ya Mbak. Dan saya percaya kepada kemampuannya Mbak Tika nih, nantinya pasti Mbak Tika itu bisa lebih pede lagi. Tapi Mbak Tika sekarang harus berproses. Nah ketika berproses Mbak Tika tuh jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan mungkin ketika Mbak Tika
gugup atau mungkin bisa mengendalikan diri saya saat waktu presentasi gitu ya Mbak? Iya, jadi Mbak Vika tuh udah nggak perlu merasa kayak aku harus perfect, itu nggak usah. Yang penting Mbak Vika itu bisa menyampaikan materi dengan baik gitu Mbak. Jadi nggak usah berpikiran kalau aku harus sempurna, aku harus perfect, itu malah bisa membuat tambah gugup gitu. Mungkin gimana ada yang mau disampaikan? Tidak ada Mbak, tapi kalau saya mau lagi di sesi selanjutnya mungkin kamu boleh sekali ya. Nanti kalau Mbak Vika butuh dukungan atau butuh yang mau didengarkan, butuh pendengar gitu, bisa saya lagi ya, saya selalu siap untuk Mbak. oh ya mungkin dengan tema yang sama kayak misalnya pembicaraan yang sama tidak masalah kan Mbak? Iya, nggak apa-apa karena kan komunikasi public speaking itu kan juga butuh proses ya, prosesnya juga nggak sebentar ya, kan juga berangsur-angsur ketika untuk melatih public speaking. Dan nggak apa-apa banget kalau Mbak Vika berbicara tentang itu. Oh ya, mungkin terima kasih Mbak Tia sudah mau memberikan. Iya, nggak apa-apa, nanti hubungi saya lagi Ya. Dan bagaimana perasaannya Mbak Vika sekarang? Perasaannya ya sedikit tegang gitu Mbak, kayak akhirnya aku tuh sudah apa ya, kayak itu mungkin ada masalah yang agak saya pendam dulu sih mungkin ya, kayak saya tuh nggak bingung mau bicara sama siapa dan ya mungkin sampai tuh Mbak Tia saya juga jadi lega gitu, ada cerita gitu. Ya kita semangat terus. Saya yakin Mbak Vika itu bisa. Cuma memang sih kalau public speaking itu juga butuh progres ya, nggak langsung bisa langsung public speaking gitu ya. Tapi saya yakin Mbak Vika itu bisa, dan Mbak Vika punya kompetensi di situ, kompetensi untuk public speaking. Ya, mungkin kalau butuh bantuan bisa menghubungi saya lagi. Baik, apakah Mbak Vika ingat pesan saya tadi? Ya pokoknya saya tuh jangan terpakai apa ya perfect gitu kayak apa ya, pokoknya apa ya, saya bisa menyampaikan apa hasil presentasi saya dengan baik dan teman-teman tuh bisa memahami gitu kan Mbak ya. Betul sekali Mbak Vika. Jadi yang pertama jangan terlalu menuntut diri untuk perfect, yang penting bisa menyampaikan dengan jelas. Jadi yang kedua, ketika presentasi jangan itu menatap mata, tapi menatap deadline. Nah itu bisa mengurangi rasa gugup seperti itu Mbak Vika. Nah terus Mbak Vika sekarang bisa untuk memulai progresnya. Mungkin dari berbicara di depan cermin atau sebelum presentasi itu bisa latihan dulu dengan teman yang bisa dipercaya gitu ya. Nah oke, baik, nanti ketika Mbak Vika ingin berbicara lagi dengan saya, bisa menghubungi saya lagi di lain waktu. Insya Allah saya akan selalu siap untuk Mbak Vika. Ya, terima kasih Mbak sudah mau mendengarkan penjelasan saya tadi. Iya, sama-sama. Apakah ada yang mau diceritakan lagi atau masih ada unek-unek? Mungkin tidak, tapi untuk di lain hari mungkin saya mau jadi kalau ada masalah lagi, ada masalah lagi saya ceritakan lagi. Oke, saya selalu siap untuk Mbak Vika dan saya akan selalu mendukung Mbak Vika. Apapun progresnya, saya akan insya Allah mencoba untuk membantu Mbak Vika. Terima kasih atas waktunya Mbak Vika. Ya. Semoga Mbak Vika bisa progres dengan lebih baik lagi dan bisa melatih public speaking-nya ke arah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mbak. Iya,